Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di masa pandemi ini lahan sempit di depan rumah bisa kita olah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Buatlah aquaponik, yaitu gabungan dari sistem aquaculture dan hidroponik. Aquaculture merupakan pemeliharaan hewan air, sedangkan hidroponik adalah budidaya tanaman pada media air. Komponennya sebagai berikut: kita butuh pompa air, grow bed, dan aquaculture. Aquaculture bisa berupa kolam, fiber, bak. Yang penting bisa memelihara ikan sesuai dengan apa yang akan kita budidayakan. Bisa lele, bisa ikan nila, bisa gurame, bisa patin, dan sebagainya sesuai dengan selera kita. Kalau Anda ingin panen lebih cepat dengan hasil melimpah dan tanaman subur, maka pilihan Anda adalah membudidayakan lele sebagai hewan yang dikulturkan pada media kultur. Tapi kalau ingin nilai estetika yang indah dilihat tetapi juga bisa dikonsumsi, maka pilihlah ikan-ikan yang punya nilai ekonomi tapi juga indah dilihat, seperti nila merah, gurame merah, atau gurame yang hitam juga. Ketika kita variasikan dengan ikan yang lain, maka keindahan itu akan kita bisa nikmati dalam aktivitas mereka. Nah, ikan-ikan ini kita beri konsumsi seperti biasa. Nah, kotoran ikan dan sisa konsumsinya ini akan menjadi pupuk ya, yang disalurkan lewat pompa air ya ke dalam grow bed kita. Jadi grow bed itu adalah tempat di mana kita membudidayakan tanaman kita. Tanaman bisa sayuran, misalnya pakcoy, kemudian sawi, selada, tomat, cabai, bahkan juga beberapa buah-buahan seperti stroberi ya, yang kesuburannya itu ditopang oleh kotoran ikan yang dirubah oleh bakteri menjadi nitrogen yang bisa dikonsumsi oleh tanaman, sehingga tanaman menjadi subur ya, meskipun kita tidak memberikan pemupukan sama sekali. Nah, media grow bed ini bisa kerikil ya, bata merah, sikloton yang sintetis, atau batu apung yang ringan. Saya menggunakan batu kerikil yang mudah didapat dan harganya pun murah. Kemudian syarat yang kedua, grow bed ini harus cukup adanya cahaya matahari sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur, sehat, karena punya nutrisi yang melimpah, cahaya matahari yang cukup sehingga mencukupi untuk aktivitas laju fotosintesisnya. Nah, pada grow bed ini belum ditanami oleh tanaman apapun ya, ini baru disemai dengan bibit sawi manis. Kemudian saat mulai tumbuh biasanya akan bersaing dengan gulma. Kita bersihkan gulmanya jangan sampai nanti berbagi nutrisi dengan tanaman yang bukan target kita tanam. Nah, sekali lagi cahaya matahari ini penting ya. Ini stroberi yang pernah berbuah ya di grow bed. Nah, ini lihat, ini adalah grow bed yang dulu sangat sedikit cahaya matahari sehingga tanaman tidak begitu subur, kemudian pohonnya kurus, panennya tidak banyak, dan tampilan grow bed menjadi kurang indah. Nah, oleh karena itu cahaya matahari mutlak dibutuhkan untuk kesehatan, kesuburan, dan produktivitas tanaman kita. Nah, air yang dialirkan dari aquaculture ini kemudian kita alirkan balik ya ke dalam aquaculture lewat 2 pipa ya saya buat. Nah, air yang kembali ke aquaculture ini adalah air yang sudah bersih, kaya oksigen, dan tidak lagi membawa kotoran ikan ya, karena sudah disaring oleh akar tumbuhan, oleh kerikil,
sehingga air yang kembali ke dalam kolam atau media kultur aquacultur ini sudah bersih. Maka di sini dalam sistem aquaponik kita tidak perlu mengganti air kolam. Ini bisa bersih dengan kadarnya tentu ya, dan bisa bertahun-tahun tanpa perlu kita mengganti air kolam yang ada. Apalagi kalau ikan tilapia atau ikan pemakan tumbuhan seperti nila, kolam juga tidak akan ditumbuhi oleh lumut, karena mereka juga sangat suka dengan lumut-lumut yang tumbuh di tepian dinding kolam. Kolam jernih, ikannya sehat, dan air menjadi hemat karena tidak perlu menguras mengganti air kolam dengan air yang baru. Nah, sistem ini bisa berlangsung bertahun-tahun ya, dan kita cukup memberi makan ikan tanpa melakukan perawatan pada tumbuhan. Yang sekali-kali perlu adalah membersihkan saringan pompa air dari kotoran yang menyumbatnya. Nah, kemudian kolam ini saya bagi dua. Ada bagian yang ada tanaman air ya, ini bisa ditanami dengan ikan-ikan kecil seperti gupi, cupang dan sebagainya, dan tumbuhan air tentunya. Oke, selamat membuat aquaponik di depan rumah Anda. Ia membuat Anda nyaman dengan suburnya tanaman Anda dan lincahnya ikan-ikan peliharaan Anda. Terima kasih.